Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung teman-teman sekalian melihatnya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil akhir proyek kami di matkul pemrograman berbasis objek dengan topik proyek yang kami angkat adalah analisis dan perancangan sistem informasi pendataan toko smartphone berbasis desktop. Sebelum melanjutkan ke pembahasannya, mungkin kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Roberto Carlos Sari Orlando, NIM 2024 10 10 2007. Perkenalkan, nama saya Fadli Nurjawan dengan NIM 2024 10 10 2039. Perkenalkan, nama saya Ardi Nugraha, NIM 2024 10 10 2012. Baik, untuk selanjutnya mengenai pembahasan pada aplikasi Gadgetku berbasis desktop. Untuk selanjutnya yaitu mengenai bab 1 pendahuluan. Untuk yang pertama, latar belakang. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomasi. Konsep penerapan berpusat pada otomasi, dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam proses dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun, sesungguhnya tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga mendapat manfaat umum dari sistem ini. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam pengembangan sebuah industri siap digital, yaitu Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Smartphone merupakan sebuah telepon genggam yang memiliki kemampuan lebih dibanding dengan telepon genggam pada umumnya. Smartphone menjadi sebuah perangkat yang sangat digemari masyarakat karena kemampuannya dapat membantu berbagai kegiatan seperti komunikasi, mencatat, memotret, dan merekam. Selain itu, ukuran yang sesuai dengan genggaman tangan menjadi alasan penting kenapa perangkat ini digemari masyarakat. Jumlah perangkat seluler atau smartphone di Indonesia sudah mencapai 370,1 juta pada tahun 2022. Hal tersebut membuktikan bahwasanya tingkat daya beli masyarakat terhadap smartphone sangat tinggi. Beberapa riset telah menyebutkan bahwa beberapa tahun mendatang jumlah pembeli perangkat smartphone akan jauh meningkat. Hal tersebut menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan oleh setiap toko penjual perangkat smartphone. Semakin banyak jumlah pembeli akan menguji kualitas pendataan di toko. Banyak toko smartphone di Indonesia ini masih melakukan sistem pencatatan secara konvensional, yang pastinya nanti tidak akan sanggup lagi untuk mengatasi jumlah pasar yang akan terus meningkat. Salah satu kekurangan pendataan secara konvensional adalah human error dan penyimpanan data melalui pencatatan juga rawan terjadi kerusakan. Maka diperlukan sebuah sistem atau program yang dapat membantu toko penjual smartphone dalam menghadapi kemungkinan ledakan pembelian produk smartphone di masa depan. Dengan sistem tersebut dapat mendata setiap transaksi penjualan, laporan keuangan, dan data karyawan pada toko smartphone. Berdasarkan permasalahan dan peluang yang ada di atas, maka diperlukan sebuah program aplikasi pendataan penjualan smartphone yang dapat diakses dengan melalui desktop dan harus terhubung dengan koneksi internet. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuatlah analisis dan perancangan sistem informasi pendataan toko smartphone berbasis desktop. Untuk poin 1,2, untuk ruang lingkup aplikasi. Aplikasi Gadgetku adalah sebuah aplikasi desktop yang bertujuan untuk mendata produk dan pendataan transaksi dalam toko yang menjual produk smartphone. Aplikasi ini dipakai oleh admin toko untuk membantu dalam kegiatan transaksi dan pendataan produk. Dalam aplikasi ini tersedia berbagai fitur, diantaranya ialah pendataan data produk, data pemasukan, data pengeluaran, profil, data karyawan, serta data gaji karyawan. Berikut ini fitur detail yang bisa diakses oleh admin. Yang pertama yaitu fitur login, yang kedua yaitu CRUD data produk, kemudian CRUD data pemasukan, CRUD data pengeluaran, CRUD melihat dan mengubah data profil, kemudian CRUD data karyawan, CRUD data gaji karyawan, dan yang terakhir adalah fitur logout. Kemudian untuk poin 1,3,
distribusi tugas, partisipasi tugas laporan progres pertama, dan sampai selesai. Yang pertama, untuk Ardinugraha, penemu ide dan judul, Fadli Nur Himawan, pengerjaan outlet laporan dan latar belakang, Roberto Carlos Orlando, pengerjaan ruang lingkup dan distribusi tugas. Untuk tugas pada selanjutnya, ada saya Ardinugraha, pembuatan program, Fadli Nur Himawan, desainer dan analis, Roberto Carlos Orlando, pengerjaan laporan. Untuk selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di bab 2 ada namanya desain sistem. Di 2.1 ini gambaran umum sistemnya itu untuk mengakses sistem seperti melihat, menginputkan, menghapus, maupun mengupdate data. Nah, admin sebelum mengakses fitur itu harus login terlebih dahulu melalui program yang telah dibuat, di mana akun untuk login dibuat secara langsung pada database-nya. Baik, di desain sistem ini pertama ada yang namanya fitur login, yang dimana setiap aplikasi mesti ada fitur login. Fitur ini diakses oleh admin yang telah memiliki akun untuk masuk ke dalam sistem. Nah, urutan proses pada fitur ini sebagai berikut. Admin berada di halaman login, kemudian memasukkan data ke dalam sistem sesuai atribut, username, dan password yang ditampilkan. Lalu di sini di produk ada CRUD dari produk yang bernama create, yaitu fitur ini berfungsi untuk menambahkan produk pada sistem. Nah, urutannya pada fitur ini yaitu admin menambahkan data produk terbaru sesuai atribut yang ditampilkan. Terus di poin B ada read data produk, yang dimana read data ya untuk melihat data produk pada sistem. Lanjut, update data produk. Nah, di update data produk ini fiturnya berfungsi ya mengupdate data produk pada sistem apabila terdapat perubahan atau kesalahan pada data produk pada sistem. Lalu urutannya adalah admin mengubah data produk terbaru sesuai atribut yang ditampilkan. Lalu poin D adalah delete data produk. Nah, fitur ini berfungsi untuk menghapus data produk yang ada pada sistem apabila memang data produk yang ditambahkan tidak digunakan kembali atau salah. Lalu di sini ada di fitur pemasukan sama halnya dengan produk, yaitu ada CRUD, yaitu create data pemasukan, read data pemasukan, update data pemasukan, dan delete data pemasukan. Itu juga semuanya hampir sama dengan yang ada di produk. Next. Di fitur pengeluaran ini sama halnya dengan yang sudah-sudah, ada create data pengeluaran, read data pengeluaran, update data pengeluaran, dan delete data pengeluaran. Nah, sedikit berbeda di profil ini karena akun kita dibikin langsung melalui database. Di sini kita hanya bisa menggunakan read data profile dan update data profile, di mana read data profile ini supaya kita tahu ada berapa profil yang digunakan pada aplikasi Gadgetku ini. Lalu update data profile apabila penginputan di database ada yang salah, bisa dibenarkan di update data profile ini. Lalu selanjutnya ada fitur logout, di mana ketika fitur ini digunakan oleh admin untuk keluar sistem. Jadi misalnya kita sudah melakukan aktivitas di aplikasi Gadgetku ini, ketika kita sudah ingin menyudahi, kita bisa menggunakan fitur logout ini. Lalu ada di fitur yang namanya karyawan ini. Di fitur karyawan ini sama hal dengan yang di atas itu ada CRUD, karena di sini kenapa karyawan dibikin CRUD, karena mungkin karyawan nanti kita lebih dari satu ya, mungkin dan terus kan karyawan mungkin ada yang rubah namanya, mungkin salah, yang update apa nanti masukin bisa diupdate. Terus misalnya karyawan sudah tidak bekerja di tempatnya lagi, bisa di delete dengan fitur delete data karyawan. Oke, next. Nah, di fitur selanjutnya ada gaji karyawan, di mana di gaji karyawan ada CRUD juga untuk data gaji karyawan ini. Kenapa? Karena ya setiap karyawan akan memiliki gaji yang berbeda, dan setiap karyawan akan bisa mengalami penambahan gaji bahkan pengurangan gaji. Jadi di sini ada update data gaji karyawan. Oke, next. Di 2.2 ini ada bisnis proses model dan notasi. Mungkin bisa agak di zoom. Oke.
Nah, di sini ada alur dari penggunaan aplikasi ini, aplikasi Gadgetku ini di produk. Yang pertama di admin. Admin melakukan memilih menu produk, lalu langsung menuju melihat data produk, yang data produknya itu diambil melalui data yang sudah terkumpul pada data produk. Lalu setelah melihat data produk, admin akan mendapatkan pilihan apakah admin akan melanjutkannya atau tidak. Nah, jika admin tidak, akan langsung ke end. Dan jika admin mau mengubah di fitur ini, admin bisa create, update, dan delete. Next. Begitu halnya dengan pemasukan, hampir mirip, bukan hampir mirip, bahkan sama alurnya dengan produk tadi. Next. Juga pada bisnis proses pengeluaran juga sama kayak pemasukan dan produk. Di sini kita bisa nge-create, update, dan delete dengan skema yang sama dengan produk dan pemasukan. Next. Nah, sedikit berbeda di profile, karena di profile hanya tadi bisa read dan update. Di sini pertama memilih menu profile, lalu melihat data profile, yang datanya diambil dari data profile, lalu sistem akan bisa kita, kalau tidak lanjut, proses ini akan ter-end. Kalau kita lanjut, kita bisa mengupdate data profile. Next. Nah, di gaji karyawan ini juga sama karena fiturnya CRUD, sama seperti skemanya seperti produk, pemasukan, dan pengeluaran. Nah, di sini di gaji karyawan sedikit berbeda karena kita di sini bukan cuma hanya melihat gaji karyawan, tapi kita bisa melihat data karyawan. Jadi sebelum masuk ke gaji karyawannya, kita bisa melihat data karyawannya terlebih dahulu, lalu kita bisa setelah melihat data karyawan, kita bisa melihat data gaji karyawannya. Dan bisnis proses selanjutnya itu sama dengan proses-proses di atas. Oke, 2.3 mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai poin 2.3, yaitu mengenai diagram objek. Jadi sebenarnya diagram objek ini apa sih? Jadi diagram objek merupakan sebuah diagram yang menjelaskan bagaimana objek itu berpengaruh pada fungsionalitas sebuah bisnis proses. Jadi pada pembuatan diagram objek ini, saya menggunakan bantuan dari sebuah pihak ketiga, yaitu Enterprise Architect, dan membuatnya saya berpatokan pada BPMN yang sebelumnya sudah dibuat oleh rekan saya, seperti itu. Nah, ini kurang lebih untuk visualisasinya tidak jauh berbeda, yaitu ada sebuah aktor, namun bedanya di sini setiap objeknya itu deskripsikan dengan jauh lebih detail dan diberikan contoh data yang ada di dalamnya, seperti itu. Jadi misal saya ambil contoh salah satu objek yang ada, yaitu objek produk. Objek produk memiliki beberapa variabel atau atribut yang ada di dalamnya, di antaranya adalah ID, nama, harga, dan tipe. Nah, kemudian dalam diagram objek ini memang diharuskan kita menginputkan atau mengisikan value dari masing-masing variabel tersebut. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan ketika kenapa setiap objek ini tidak saling berrelasi, tidak saling berhubungan seperti itu. Itu karena dalam keseluruhan objek ini merupakan suatu objek dalam satu kelas, satu turunan yang sama, yaitu sebuah file database. Nanti akan coba dijelaskan dalam bagian running program. Oleh karena itulah kenapa objek-objeknya ini saling terpisah dan semuanya berrelasi pada aktor seperti dan tidak saling berrelasi dengan objek satu dengan objek yang lainnya, seperti itu. Nah, itu untuk bagian dari diagram objek. Kemudian kita lanjut untuk diagram yang selanjutnya. Di sini adalah kelas diagram, ada pada poin 2.4. Kelas diagram ini kurang lebih tidak jauh berbeda dengan objek diagram objek, tapi memang perbedaannya kalau kita lihat secara visual ini memang lebih banyak variabel yang ada dan ada sedikit
operasi yang ada di dalamnya. Jadi sebenarnya kelas diagram adalah sebuah diagram yang mendefinisikan atau menjelaskan kelas-kelas apa saja ya, kelas-kelas apa saja yang ada dalam sebuah program yang kami buat, dan bentuknya, relasinya itu seperti apa. Saya mulai akan menjelaskan bagaimana kelas diagram ini bekerja. Oke, bagian pertama adalah relasi yang terhubung setiap kelas terhadap sebuah kelas yang namanya DB, yang bagian paling atas tersebut dengan salah satu atributnya adalah con. Jadi itu artinya atau relasi yang digunakan adalah namanya generalisasi. Jadi artinya setiap kelas yang ada di dalamnya atau kelas lainnya itu mewarisi sebuah atribut yang ada pada kelas DB seperti itu. Jadi kalau kita lihat detailnya lebih dalam, setiap kelas di situ memiliki masing-masing pasti sama memiliki satu buah atribut yaitu con. Artinya itu mewarisi dari DB. Kemudian setiap kelas ini saling berelasi masing-masing kelas, dan kemudian juga memiliki sebuah view produk atau sebuah file yang menyimpan visualisasi atau front end dari sebuah halaman atau dari kelas tersebut. Jadi relasinya dengan v produk atau front end ini adalah menggunakan dependensi, artinya setiap kelas produk, pemasukan, login itu memerlukan masing-masing front end-nya atau view-nya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian dalam setiap masing-masing kelas di sini kita mendefinisikan sebuah atribut yang mana kita tidak perlu memasukkan value-nya, tidak seperti diagram objek tadi, tapi di sini kita cukup memberikan tipe datanya seperti itu. Nah, kemudian ada perbedaan yang sangat berbeda di sini. Kami di dalam kelas diagram juga ditambahkan sebuah operasi atau function-function yang berjalan dalam kelas tersebut atau objek tersebut ya. Di sini sebagai contoh saya ambil di kelas of product, ada function yang begitu adalah get product atau mendapatkan, atau read product seperti yang dibilang CRUD. Ada juga set yang artinya adalah tambah atau add, kemudian ada update atau mengubah, dan juga delete atau menghapus. Nah, itu mengenai kelas diagram, kurang lebih seperti itu yang terjadi pada sistem aplikasi Gadgetku ini. Nah, kemudian ada poin 2.5 yaitu mengenai ERD. ERD ini sebenarnya merupakan sebuah diagram yang menjelaskan bagaimana database kami saling berelasi seperti itu. Jadi database yang kami gunakan dalam aplikasi Gadgetku ini kurang lebih jumlahnya ada 6 seperti itu. Ada pengeluaran, produk, admin, karyawan, gaji karyawan, dan pemasukan. Kurang lebih ini sama dengan yang tadi disampaikan dalam BPMN atau Business Process Diagram yang sudah dibuat seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kriteria khusus atau beberapa hal khusus seperti penentuan primary key atau nanti yang akan menjadi identitas utama dari sebuah database atau dataset seperti itu. Kemudian juga ada foreign key. Foreign key ini digunakan untuk selanjutnya untuk poin 2.6 mengenai running program akan dijelaskan oleh rekan saya Ardi Nugraha. Silakan. Baik, terima kasih dari Saudara Fadli. Untuk selanjutnya yaitu mengenai aplikasi, mengenai shortcode-nya. Nah, di sini ada project-nya bernama Gadgetku, di mana di dalamnya ada folder model, kemudian ada folder views. Kemudian ini ada folder mainnya. Ini di reference ada di bagian reference ada data seperti MySQL data. Di sini saya menggunakan database MySQL. Nah, kemudian ini adalah halaman utama, yaitu static void main, di mana ketika halaman ini di run, maka akan mereturn login underscore from. Ini diambil dari views login from. Nah, di sini. Di mana ketika dijalankan, nah, maka akan menampilkan halaman aplikasi Gadgetku ini, di mana untuk pertama memasukkan username dan juga password. Nah, di dalam ini terdapat validasi seperti validasi X username sama dengan utext, kemudian R password sama dengan P utext. Ini diambil dari nama boxnya, nama text boxnya ini U, nama passwordnya ini P. Jadi u.text, p.text. Kemudian membaca dari bol masuk, bol ini boolean, r.read. R ini diambil dari memanggil dari login sendiri.
Jadi mengambil dari views login. Nah, ini mengambil halaman login. Diambil dari read-nya ini. Jadi ketika login, maka diinisialisasi dulu kelasnya, dibuat sebuah kelas baru, kemudian r.read, dipanggil metodenya, dijalankan login, kemudian open koneksi MySQL data, kemudian MySQL data reader.rd, kemudian membuat variabel baru yaitu check, di mana untuk pertama yaitu false. Kemudian using MySQL comment cmd sama dengan new MySQL comment. Kemudian dipanggil cmd-nya, cmd comment text yaitu query SQL select from admin, di mana username sama dengan, nah ini username dan password ini diambil dari public string username dan password. Ini menggunakan set dan get, di mana diambil dari login, diambil dari ini, yaitu r username dan juga r password. Kemudian cmd comment tab.text, kemudian ditambahkan ke parameter seperti username dan juga password dengan tipe varchar. Kemudian rd sama dengan cmd execute reader. Nah, ini username dan passwordnya ini dibaca, kemudian dicek menggunakan perulangan while read rd.read, kemudian di return yaitu return true ketika benar. Ketika salah maka akan mereturn check, ceknya sendiri yaitu false. Kemudian dicek pada halaman login. Di sini if masuk menggunakan percabangan, jika true karena masuknya jadi ketika masuknya true maka akan mereturn halaman pemasukan from. Kemudian pemasukan from.show, kemudian halaman login sebelumnya di hide. Kemudian jika salah maka akan menampilkan message box yaitu gagal login. Akan mencoba, di mana username-nya adalah admin, passwordnya adalah admin. Nah, ini akan salah. Nah, gagal login karena passwordnya salah. Ketika saya memasukkan password benar, nah maka akan masuk ke halaman pemasukan. Nah, di sini di aplikasi GetGitQ ini terdapat banyak menu seperti produk, pemasukan, pengeluaran, profil, dan karyawan. Untuk pemasukan ini terdiri dari CRUD, yaitu CRUD produk, di mana ketika saya menambahkan nama produk, misal adalah laptop, kemudian tipenya adalah Asus, kemudian harganya misal 15 juta. Nah, ketika berhasil maka akan menampilkan pop-up yaitu data produk berhasil dibuat. Nah, maka akan bertambah. Kemudian ketika ingin mengupdate atau menghapus, kita klik yaitu nama produknya atau harga juga nggak apa-apa. Jadi bebas nama produk, maka kan tampil pada grup update produk. Nah, di sini ada pilihan mau mengupdate atau mendelete. Nah, ketika update, kita update dulu misal Lenovo New. Nah, maka akan terbaru yaitu tipenya maka akan terupdate. Kemudian ketika delete, misal Asusnya di delete. Nah, maka data produk ini akan terhapus. Kemudian untuk penjelasan mengenai codingannya sendiri, yang pertama yaitu ada DB. Nah, DB ini digunakan sebagai kelas parent, sebagai parent-nya untuk diturunkan di masing-masing menu seperti gaji karyawan, pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain. Nah, gaji ini pertama membuat kelas yaitu kelas DB, kemudian public connection ini untuk membuat koneksi, kemudian ini public DB. Nah, public DB ini berarti telah menerapkan salah satu konsep OOP yaitu konstruktor, di mana namanya sesuai dengan nama kelas. Kemudian ini untuk membuat koneksi MySQL, di mana terdiri atas host, database, user, dan juga password. Untuk query-nya sendiri seperti ini, data source, kemudian disimpan ke dalam connection, new MySQL connection constring. Nah, kemudian dipakai ketika melakukan produk. Nah, ini adalah produk. Kemudian kelas produk, nah ini menerapkan yaitu
yaitu DB. Ini menginherit dari file DB ini. Kemudian public ini setGet, yaitu menerapkan konsep EOP juga, mengambil setGet dari nama, harga, tipe, ID, dan ID admin. Nah, ini diambil dari product from. Diambil dari data inputan user, seperti nama produk, tipe, dan harga. ID admin ini ID adminnya supaya mengetahui kalau produk ini dibuat oleh ID admin mana. Tipe ID ini digunakan ketika update. Nah, kemudian public data table dan private data set ini digunakan untuk ketika read data. Jadi agar menampilkan data berupa data tabel. Kemudian membuat public void create. Di sini ada public void create, update, delete, dan juga read. Nah, read ini digunakan untuk menampilkan data produk menggunakan MySQL data updater. Kemudian ditampilkan dengan dt sama dengan ds.datatable. Kemudian ketika create data sama open koneksi dulu, kemudian using MySQL command cmd sama dengan new MySQL command. Kemudian cmd.command_text ini untuk query SQL-nya, yaitu insert into product. Kemudian atributnya nama produk, tipe, harga, dan ID admin. Untuk value-nya sendiri ini berdasarkan setGet tadi di atas, seperti nama, kemudian tipe, harga, dan juga ID admin. Kemudian sama, yaitu cmd.command_tab, ini untuk tipe teksnya, kemudian connection-nya, kemudian menambahkan inputan tadi ke dalam parameter, seperti MySQL data tab.varchar. Kemudian cmd execute non query ini untuk mengeksekusi, kemudian ketika berhasil maka akan menampilkan data produk berhasil dibuat. Ini adalah pop-up-nya tadi ketika berhasil dibuat. Kemudian tidak lupa harus connection-nya ditutup. Ketika kita ingin melakukan open connection lagi, aplikasinya tidak akan bertabrakan. Kemudian untuk update sebenarnya sama, bedanya terletak pada query-nya sendiri. Ketika update maka akan melakukan update produk, di mana set yaitu nama produk sama dengan inputannya nama, tipe, harga sesuai dengan harga, kemudian ada where di mana ID produk sama dengan ID. Kemudian menambahkan parameter, kemudian menampilkan message box-nya yaitu data produk berhasil diubah. Kemudian untuk delete, nah delete ini sama, yaitu open koneksi. Kemudian untuk query-nya sendiri yaitu delete from product, di mana ID produk sama dengan ID. Ini ID ini diambil dari inputannya. Kemudian ada read sama, perbedaannya cuma pada string query-nya. Nah, pada product from ini, ketika create, ini akan menjalankan public void create ini. Nah, ketika update maka akan menjalankan public update. Nah, ini dari mana? Ini diambil dari crud.nama. Nah, nama ini diambil dari ketika tadi setGet itu. Jadi crud ini diinisialisasi dulu nama filenya yaitu crud product, disimpan ke dalam crud ini. Jadi crud.nama, setGet tadi, tipe, harga. Nah, kemudian metodenya yaitu create, karena ini create. Kemudian ketika update maka sama, ini yaitu mengambil, ini nama ini diambil dari nama boxnya ini. Jadi nama desainnya yaitu nama. Kemudian .text ini untuk mengambil teks isi di dalamnya. Kemudian ketika di run, nah ketika melakukan produk, ketika diklik, nah ini maka akan sesuai dengan ID yang sesuai dengan ketika diklik, seperti itu. Kemudian untuk fitur selanjutnya pada data gaji karyawan. Nah, untuk data gaji karyawan ini terdiri dari CRUD gaji karyawan terus sama melihat karyawan. Saya coba run.
Nah, pada gaji karyawan ini, read data karyawan ini diambil dari data karyawan. Jadi sesuai ketika semisal ingin menambahkan data gaji karyawan pada bulan ini. Kita pilih nama karyawannya, ini ID 2, kemudian dimasukkan tanggalnya, misal sekarang tanggal 24, udah sesuai, kemudian gajinya misal 2.500.000. Data gaji karyawan berhasil dibuat. Nah, maka akan masuk ke bagian read data gaji karyawan ini. Nah, ketika misal gajinya salah atau tanggalnya salah, bisa kita ubah. Misal menjadi 2 juta. Nah, maka akan bertambah. Kemudian sama ketika ingin delete, tinggal di delete saja. Seperti itu. Untuk penjelasan codingannya sendiri, yang pertama ada create. Nah, di sini ketika create maka akan menjalankan public create-nya ini. Nah, ini public void create. Nah, untuk create-nya sendiri yaitu ada ini diambil dari set get-nya, CRUD gaji, dan ID karyawan sama tanggal. Ini diambil dari inputannya ini, sesuai dengan inputan user. Kemudian mengenai perbedaannya yaitu yaitu tanggalnya menggunakan datetime picker, maka akan dikonvert terlebih dahulu menggunakan to datetime, kemudian tanggal.text. Setelah dikonvert, maka akan menjalankan crud.create. Nah, crud ini diambil dari ini, crud gaji, crud.new crud. Ini diambil dari model yaitu gaji. Maka dari itu bisa menjalankan atribut dan juga metode yang ada pada tabel gaji seperti crud.create, crud update, crud read, dan juga crud delete. Nah, ini dari variabel ini maka akan ditangkap di dalam gaji. Nah, ini public string ID karyawan, gaji, tanggal, dan juga ID. Nah, jadi inputannya maka akan ditangkap, kemudian dijalankan. Misal menjalankan create tadi, maka akan menjalankan public void ini, menjalankan metode ini, di mana yang pertama connection di open, kemudian using MySQL comment cmd new MySQL comment, kemudian menjalankan SQL query-nya seperti insert into gaji karyawan, atributnya ada ID karyawan, gaji, tanggal, dan juga ID admin. Untuk value-nya dari data yang tadi ditangkap oleh inputan user seperti gaji dan juga tanggal. Untuk update sama, perbedaannya yaitu hanya mengenai query-nya saja. Kemudian delete dan juga read. Kemudian untuk fitur-fitur lain seperti pemasukan, pengeluaran, kemudian karyawan, dan juga profil sebenarnya sama. Untuk profil sendiri, itu terdiri dari read dan juga update. Jadi misal ingin mengubah passwordnya, tinggal diubah. Nah, maka akan berhasil diubah. Dari kesimpulan kode program ini sudah menerapkan konsep OOP seperti inherit, kemudian constructor, kemudian get dan set, serta mengambil objek dari file lain. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.